wabarakatuh. Mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktunya. Sebelumnya selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, pagi juga. Alhamdulillah ya Pak, dan diharapkan kita selalu sehat. Sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Menik Handayani dari SD Negeri 1 Majatengah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak Kepala SD Negeri 1 Majatengah. Monggo Bapak perkenalan Rumin. Baik. Perkenalkan, nama saya Iis Darisman SPDSD, jabatan PLT Kepala Sekolah SD Negeri Majatengah sejak akhir Agustus 2023. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara terkait tugas saya di pendidikan guru penggerak dalam modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terkait tentang praktik pengambilan keputusan ini Pak, yang selama ini Bapak lakukan baik di sekolah maupun di tempat lingkungan Bapak berada. Tentunya kita sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan ya Pak. Dan permasalahan itu tidak hanya dihadapi tapi harus diselesaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait hal tersebut Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Terkait dengan kasus dilema etika, biasanya melihat dari sudut pandang moral dan hukum yang berlaku. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu permasalahan itu benar-benar melawan hal yang salah. Sedang yang disebut sebagai bujukan moral, yaitu jika masih bisa dikatakan benar melawan benar, maka masalah tersebut dinamakan dilema etika. Pak, terima kasih. Berarti ada dua permasalahan nih Pak terkait benar melawan benar dan benar melawan salah. Yang jadi permasalahan di dilema etika jika permasalahan itu benar melawan benar. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kita mengambil suatu keputusan, sebelum itu kita harus melakukan yang pertama, identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian mempertimbangkan secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut tentunya tidak merugikan orang lain atau meminimalisir kerugian orang lain itu. Jadi tidak merugikan salah satu pihak begitu nih Pak? Ya. Untuk yang selanjutnya, dari yang sebelumnya disebutkan oleh Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan Pak? Ya. Yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan yakni menentukan akar permasalahan atau penyebabnya, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Bisa juga dengan menanyakan kepada orang-orang terdekat dan berdiskusi tentunya dengan warga sekolah atau stakeholder sekolah yang membuat beberapa dan juga membuat beberapa solusi penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu nantinya kalau misalnya ada yang kurang berkenan, kita mencari solusi yang terbaik itu dengan mempertimbangkan kembali dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Jadi ada beberapa langkah nih Pak, mulai dari kita mengidentifikasi masalah sampai dengan mencari alternatif solusi. Jika solusi A tidak bisa menyelesaikan, kita pakai solusi yang lain seperti itu Pak.
Baik, terima kasih. Selanjutnya setelah langkah-langkah nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus terkait dilema etika yang benar melawan benar? Ya, yang benar melawan benar. Kita melakukan analisis kasus terlebih dahulu, kemudian menentukan solusinya, dan menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta tidak lupa tetap mengedepankan kepentingan orang banyak supaya solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Jadi kebermanfaatan bagi orang banyak Pak, Iya. tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, setelah Bapak mengambil keputusan yang dianggap efektif, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak, tantangan bagi Bapak dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya biasanya kita mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah benar melawan benar. Ya. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tentunya tidak ada yang merasa dirugikan atau disalahkan. Jadi harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan nih Pak. Iya. Jadi bisa juga mana yang dianggap paling urgent terlebih dahulu nih Pak. Oke. Selanjutnya, apakah hal-hal apa saja ini Pak? Tadi sudah tantangannya sudah. Kita lanjutkan dengan apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu ini Pak untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tantangannya biasanya kita mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah benar melawan benar. Ya. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tentunya tidak ada yang merasa dirugikan atau disalahkan. Jadi harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan nih Pak. Iya. Jadi bisa juga mana yang dianggap paling urgent terlebih dahulu nih Pak. Oke. Selanjutnya, apakah hal-hal apa saja ini Pak? Tadi sudah tantangannya sudah. Kita lanjutkan dengan apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu ini Pak untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur yang seperti apa nih Pak? Untuk memutuskan suatu permasalahan, misalnya yang ringan, biasanya langsung kita putuskan agar bisa cepat terselesaikan. Itu yang ringan. Namun jika masalah itu berat, kita harus melakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Pertanyaan ketiga tadi ya Pak. Iya. Terkait identifikasi terlebih dahulu. Iya, itu harus seperti itu. Tapi jika masalahnya ringan ya inginnya cepat selesai nih Pak, tidak ditunda-tunda. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Monggo Pak. Ya. Kita selalu mengajak warga sekolah atau siapapun yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, ya, sehingga akan ada banyak orang yang membantu dan tentunya yang diambil adalah berdasarkan dari suatu musyawarah. Jadi tidak hanya pada ketentuan-ketentuan yang misalnya kita sudah berunding dengan teman-teman, itulah keputusan yang harus kita ambil seperti itu. Semua yang terlibat nih Pak, dan terutama kita mengedepankan musyawarah nih Pak. Iya. Dari semua ini Pak, sekarang yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak lakukan dalam proses pengambilan keputusan ya Pak? Ini dari pengalaman-pengalaman yang sudah akan menjadikan kita bisa berpikir lebih dewasa, kemudian bijak di dalam mengambil dan menganalisis suatu permasalahan untuk dijadikan pertimbangan
dalam menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik untuk pengambilan keputusan tersebut tentunya. Ini Pak, terima kasih untuk jawabannya, sangat menginspirasi bagi saya. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan pembelajaran bagi diri saya dan bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di tempat lingkungan saya berada. Mungkin cukup sekian di Pak wawancara kali ini. Saya akhiri, sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Saya minta kepada Ibu Menik sebagai guru calon penggerak, teruslah maju, sebab ke depan tantangan lebih besar dan lebih banyak. Apabila tidak semangat, maka tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Itu untuk menjadi guru yang baik dan juga sebagai guru di dalam penggerak untuk teman-teman yang lain. Saya kira itu, semangat terus, pantang mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Apa kabar hari ini nih Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Pak, yang kita harapkan kita selalu dalam kondisi sehat. Amin. Pada kesempatan ini sebelumnya saya mohon maaf nih Pak, sudah mengganggu waktunya Bapak di sela kesibukan Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Menik Handayani dari SD Negeri 1 Majatengah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Purbalingga. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak. Pertama, kami ucapkan terima kasih, selamat datang kedatangannya Bu Menik dari SD Negeri 1 Majatengah ke sekolah kami SD Negeri 2 Senon. Sebenarnya kita hanya bersebelahan desa antara Majatengah dan Senon. Baiklah, saya perkenalkan diri saya, Sabtono Adi Wuryanto, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Senon. Silakan Bu Menik, bebas mau menanyakan apa, insya Allah tidak mengganggu karena ini merupakan kegiatan yang kita rencanakan dan kita laksanakan. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak terkait tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 8 dalam modul 3.1 terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terkait dengan hal tersebut, tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan di sekolah maupun di lingkungan Bapak berada, tentunya terkadang bahkan sering nih Pak, kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang harus kita hadapi. Tidak sekedar dihadapi tapi harus diselesaikan nih Bapak. Terkait hal tersebut tadi, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya, silakan Bu Menik. Nih Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Bu Menik, karena ini menyangkut pendidikan yang ada di sekolah. Bagaimana mengidentifikasikan kasus-kasus. Nah, selama ini yang saya selaku pimpinan di SD Negeri 2 Senon lakukan, saya melihat bahwa kasus dilema etikal, jadi dilema lahir, dilema etikal. Di sana ada benar melawan benar. Artinya apa? Di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara
moral tetapi bertentangan. Adapun untuk bujukan moral itu justru kebalikannya, artinya benar melawan salah, atau situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah, begitu Bu Nek. Oke, berarti terkait dengan dua ya Pak, ada Ya. dua, yang pertama benar melawan benar, Benar ya, maupun yang kedua ada benar melawan salah. salah ya. Kita lanjutkan nih Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang sama-sama benar nih Pak. Terima kasih. Tadi saya sampaikan ada kasus dilema etika atau benar lawan benar. Jadi selama ini sebelum saya mengambil suatu keputusan, itu yang saya laksanakan lah, itu harus dalam kasus ini, kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi. Jadi fakta-fakta apa yang terjadi kita kumpulkan, kemudian siapa-siapa yang terlibat di sana, kemudian menganalisis benar salahnya, setelah itu mengambil atau membuat alternatif solusi untuk dijadikan keputusan. Nah, keputusan ini pun harus kita refleksikan lagi, kembalikan lagi, karena alternatif dalam mengambil keputusan jangan hanya satu, tapi bisa lebih dari satu, sehingga nanti pada saatnya kita bisa memilih keputusan yang terbaik. Begitu Bu Menik. Baik Bapak, terima kasih. Jadi kita mencari keputusan atau alternatif yang paling baik ya Pak, dianggap Iya. paling baik. Untuk soal yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, terima kasih. Pada pertanyaan sebelumnya, kemudian sudah menyatakan apa yang dilakukan oleh saya selaku pimpinan di sini. Langkah-langkahnya dalam rangka untuk mengambil keputusan, ya, di antaranya tadi saya sampaikan mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa-siapa yang terlibat. Dari fakta-fakta dan siapa-siapa yang terlibat, kita menganalisis benar dan salahnya kasus tersebut, kemudian membuat alternatif solusi, artinya apa, penyelesaian dari kasus itu. Setelah itu kita membuat keputusan. Sekali lagi, keputusan juga harus kita refleksi lagi, sehingga betul-betul kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Itulah langkah-langkahnya Bu Menik. Nggih Pak, berarti mulai dari kita mengumpulkan fakta nggih, Ya, atau pengambilan betul. fakta sampai ada alternatif, kemudian nih yang harus ya, dijalankan Pak. direfleksi lagi, sehingga betul-betul hati-hatilah. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terkait kasus terutama dilema etika ini Pak? Oh iya, memang kita melihat satu kasus itu harus betul-betul jeli dan cermat, sehingga harapannya bisa memberikan kepuasan kepada semuanya. Hal-hal yang efektif yang selama ini kami laksanakan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat di situ. Kemudian sifat urgen atau dari kasus itu mendesak, atau setidaknya kasus dilema etika tersebut dalam mengambil alternatif solusi. Artinya apa? Memang harus segera diselesaikan karena melibatkan siapa dan siapa dia itu bisa kita analisis, sehingga betul-betul kalau yang urgen kita segera untuk diambil keputusan. Itu unik. Jadi mencari ya Pak, mana yang paling urgent terlebih dahulu nih Pak. Betul. Karena kalau dilema etika itu kan benar sama benar gitu ya Iya. Pak. Jadi yang paling urgent kira-kira mana Pak? Betul. Selanjutnya nih Pak, Monggo.
Nah, tadi kan sudah penyelesaiannya kira-kira seperti itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ini Pak? Tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tantangannya. Terima kasih. Memang mempelajari kasus dilema etika ini di sana ada siapa-siapa yang terlibat lah ini, sehingga betul-betul ada hal-hal yang kadang menggelitik kita, artinya dalam pengambilan keputusan. Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yang selama ini saya hadapi, saya bisa mengambil suatu keputusan ataupun saya bisa mengambil apa-apa yang memang jadi tantangan kita, sehingga nanti kemudian apabila pada saat untuk yang ke depan sebagai guru penggerak, menjadi pimpinan, dan sebagai referensi lah, walaupun tidak harus sama, yaitu masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Itu tantangannya, jadi sama-sama penting tapi ada yang harus didahulukan. Mana terlebih dahulu Ya, itu, itu Pak. tantangannya itu begitu ya. Kemudian adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat. Itu kadang-kadang kan tadi siapa yang terlibat itu harus kita tahu. Ini dekat dengan tokoh masyarakat, atau ini dengan atasan kita, ini dan sebagainya itu, sehingga betul-betul kita harus jeli dalam melihat itu siapa yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Nah, gitu. Sehingga kadang-kadang kita terbentur ini aturannya seperti ini, kita selaku pendidik, kita selaku di lingkungan sekolah harus mengambil keputusan yang betul-betul mendidik dan sebagainya, sehingga betul-betul jadi tantangan artinya yang harus kita hadapi dan harus kita bahasanya itu bisa memenuhi harapan atasan, memenuhi harapan yang di bawah ke bawah dan ke samping kanan dan ke samping kiri, aturan-aturan yang berlaku harus kita penuhi. Jadi tak kalah penting kita juga harus ada nilai rasa yang kita utamakan. Ini rasanya apa? Kalau atasan ini diambil tidak memberikan efek-efek yang kurang baik, hal ini sebenarnya dilema etika itu seperti itu, baik benar, tapi kadang-kadang karena kurang cerita kita menjadikan keputusannya kurang pas. Demikian Bu Menik. Ya, baik, ada beberapa ini yang sangat menarik nih buat saya nih Pak. Yang pertama dari mulai orang-orang yang terlibat, kemudian mana dulu yang lebih urgent nih Pak. Dan yang tidak kalah penting sekali ini terkait dengan aturan-aturan nih Pak. Aturan. Jadi ada yang kadang-kadang berbenturan dengan aturan, semua kita juga harus melaksanakan aturan itu, tapi kita juga harus mengambil keputusan, apalagi melibatkan pejabat, misalnya kan seperti itu. Itu tantangannya kita lah. Tapi insya Allah tetap ada solusinya, maka tadi ada alternatif solusi, ambil keputusan, direfleksi lagi, sehingga siapapun dalam menerima keputusan kita bisa kita refleksi lagi. Artinya refleksi bukan dirubah, tapi gimana ambil yang lebih baik. Baik, terima kasih nih Pak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam penyelesaian kasus nih Pak, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Apakah Bapak akan langsung menyelesaikan saat itu di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa ini Bapak yang Bapak jalankan? Ya, kasus lah, yang bicara kasus itu sebenarnya siapa sih yang mau berhadapan dengan kasus. Jadi kita selaku pimpinan sebenarnya tidak ada gitu, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus, apalagi kasus dilema etika. Tapi yang jelas ya yang saya laksanakan dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal ini Mbak Menik, yang khusus itu enggak ada, karena yaitu kasus itu munculnya insidental. Iya, kan betul begitu Pak. jadi Harus langsung iya, Pak. tidak mesti harus setiap minggu atau setiap bulan ada kasus, itu tidak. Sehingga tidak ada penjadwalan, ataupun yang ada paling ketika ada kasus kita ada tata kelola, artinya kita manajemen kasus seperti itu. Jadi kasus pun harus kita manage dengan, artinya dikelola, ada tata kelola sendiri, yaitu biar tadi sudah saya sampaikan dengan menganalisa, mempertimbangkan, memusyawarahkan kasus dilema etika ini dengan baik gitu. Baik secara formal, integral formal kita sekolah maupun non formal gitu. Nanti akan
memberikan efek yang positif lah. Jadi gitu, intinya tidak ada jadwal. Apa kita mau menjadwal kasus kan tidak begitu. Leres nih Pak, terima kasih. Jadi begitu ada kasus ya inginnya kita siapa. Iya, makanya ada tata kelolanya itu. Tapi tetap harus sesuai dengan prosedur tata kelola tadi nih Pak. Ya, kalau dalam ilmu manajemen itu ada manajemen konflik. Oke. Jadi konflik itu harus kita hadapi, kita kelola, kita manage, sehingga dari konflik itu justru akan kita mengambil banyak sekali pembelajaran dari kita. Gitu. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ya, terima kasih. Kita hidup tidak sendirian. Artinya kita di organisasi satuan pendidikan, kepala sekolah, pimpinan di sekolah, tentunya kita mesti bersinggungan ataupun melibatkan berbagai pihak, sehingga faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah lah, bisa membantu kita, saya selaku mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu dapat saya cermati, yaitu orang-orang yang terlibat adalah orang-orang yang profesional. Artinya kalau profesional tuh ciri-cirinya apa Bu Nik? Menghargai dan menerima keputusan. Itu orang profesionalnya tidak hanya menerima tapi menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Artinya ini yang mempermudah kita. Dimana kalau maaf orang-orang yang mungkin kurang profesional hanya mengedepankan maaf lah mungkin kekuatan emosi saja, atau emosi saja, sehingga tidak bisa menerima maaf benaran yang kita berikan, sehingga itu diantara yang bisa membantu kita betul-betul, sehingga dengan kita tadi siapa yang terlibat tuh harapannya begitu, sehingga orang-orang yang profesional itu betul-betul membantu kita, dan kita sendiri juga harus profesional kan begitu, sehingga siapapun yang akan ini menjadikan kita lebih bisa menghadapi kasus-kasus yang ada, apalagi ini kasus dilema etika. Mungkin Bu Menik. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Dari semua hal nih yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Terima kasih, kita sudah ngobrol ya. Iya Pak. Panjang lebar tentang dilema etika yang sebenarnya kalau nggak ada wawancara kayak gini itu sebenarnya kita sudah bukan menganggap, tapi kita sudah dihadapkan, dibiasakan untuk menghadapi itu. Tapi dengan adanya wawancara ini mudah-mudahan bisa menambah aspirasi kita ada Bu Menik dan lainnya, sehingga beberapa hal yang menjadi pembelajaran lah, terutama bagi saya, mudah-mudahan bagi siapa saja, bahwa pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Itu pembelajaran bagi kita, sehingga kita referensinya itu ada. Kelihatan sekali kalau orang yang profesional itu betul-betul dia mengedepankan referensi yang memang sesuai dengan aturan. Kemudian banyak pertimbangan setiap keputusan. Tadi ada refleksi, sehingga tidak harus begini, memang itu benar, tapi apakah benar itu sudah dan sebagainya, ada refleksi lagi. Kemudian setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak, itu Bu Menik. Iya, Bu Menik puas, tapi yang lain tidak puas. Ini lah tetap sebut. Karena apa? Setiap individu kita hormati, setiap orang juga kita hormati, tingkat pengetahuan dan sebagainya, sehingga salah satu pelajaran kita ambil tadi itu orang-orang yang profesional itu hanya melihat bagaimana cara mengatasinya, sehingga tidak terlepas dari suka atau tidak suka. Tapi kalau yang mengedepankan suka dan tidak suka, jelas kita tidak bisa memuaskan semuanya itu Bu Menik. Jadi itu ya, selanjutnya semua pihak yang terlibat di sana tidak bisa kita puaskan oleh keputusan kita, sehingga
dalam pengambilan keputusan harus siap menerima keputusan, menghormati keputusan, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan, baik yang terpuaskan dan keputusan itu maupun yang kurang puas. Itu pembelajaran baik kita, sehingga saat lagi kita dihadapkan lagi oleh kasus dilema etika, paling tidak kita sudah bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari kasus-kasus sebelumnya, penyelesaian kasus sebelumnya. Begitu ya dengan Bu Menik sebagai bekal guru penggerak yang pada saat ini memang lagi dikedepankan oleh pemerintah. Silahkan dengan kasus-kasus ini membuat kita lebih banyak referensi pembelajaran kita, emosional kita bisa terjaga, mudah-mudahan sehingga insya Allah kita bisa bekerja dengan tenang, bisa bekerja dengan enjoy, ya, semua pihak bisa terpuaskan, dan mudah-mudahan sukses selalu untuk Bu Menik, kami di sini dan semuanya. Begitu Bu Menik. Amin untuk doanya ya, Pak. Terima kasih, pertanyaan demi pertanyaan sudah saya sampaikan ke Bapak, dan alhamdulillah sekali nih Pak, saya mendapatkan banyak pelajaran dari jawaban yang Bapak sampaikan. Dan tentunya ini akan menjadi pembelajaran bagi saya dan nantinya akan bisa saya terapkan dalam kehidupan saya ke depannya, Pak. Terima kasih untuk waktunya, dan mohon maaf nih Pak apabila saya di sini mengganggu waktu Bapak dan banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri Pak wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapanadi Wuryanto, SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Senon. Berkenan memberikan sedikit testimoni kepada Ibu Menik Handayani selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Maja Tengah. Terima kasih Bu Menik Handayani yang sudah datang ke sekolah kami di SD Negeri 2 Senon, tentunya dalam rangka untuk pelaksanaan lebih lanjut calon guru penggerak. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Selanjutnya saya tidak bisa memberikan apa-apa, tentunya apa yang Bu Menik Handayani laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran bagi saya juga, dari juga Bu Menik, dan terus jangan hanya karena sesuatu yang harus kita peroleh, tetapi bahwa kita selaku pendidik, terlepas dari guru penggerak atau bukan, tapi sebenarnya semuanya itu harus menjadi guru penggerak. Sehingga tepat sekali Bu Menik Handayani selaku calon guru penggerak yang memang melalui tahapan-tahapan tertentu, dalam suasana tertentu tentunya ada hal-hal yang memang menjadikan kegiatan Bu Menik harus bertumburan dan sebagainya. Begitu juga dengan emosional, sehingga harapan saya terus semangat Bu Menik Handayani, apalagi ini di dunia pendidikan, di dunia yang sebenarnya membuat hati kita itu terus untuk mengalami perubahan-perubahan. Kita harus siap berubah, artinya berubah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan dari apa yang Bu Menik Handayani laksanakan memberikan arti tersendiri buat Bu Menik sendiri dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, mendapat amanat selaku pendidik, selaku guru yang diharapkan bisa mengantarkan generasi-generasi berikutnya akan lebih baik. Saya terutama dalam hal ini mengingat sudah 30 tahun lebih masa kerja saya, melihat semangat-semangat guru-guru muda sekarang, alhamdulillah kami ikut senang, mendukunglah. Intinya silakan terus untuk selalu berubah dan selalu untuk memperbaharui tingkat keilmuan dan pengalamannya. Terima kasih. Demikian Bu Menik Handayani, mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.